Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan, yaitu uji McNemar. Nah, adapun kami buat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu Ibu Rizka Mayangsari, SKM MPH. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri atas nama Wahyuni, Nika De Ariantini, Febriana, Maslina, dan Nur Atisa Yunus. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang uji McNemar, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu seperti apa itu uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan. Langsung saja kita masuk ke materi. Definisi uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan merupakan uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau perlakuan pada kelompok yang sama dengan data berbentuk kategorik, yaitu data nominal atau ordinal. Uji ini biasanya digunakan ketika data diperoleh dari subjek yang sama namun dalam dua situasi berbeda atau dua waktu yang berbeda. Tujuan dari uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan ini adalah untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kondisi atau perlakuan pada kelompok yang sama dengan data yang bersifat kategorik. Adapun syarat uji dari uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan yaitu yang pertama, data bersifat kategorik, data berskala nominal atau ordinal. Yang kedua, terdapat dua kondisi atau perlakuan yang ingin dibandingkan pada kelompok yang sama. Yang ketiga, data berasal dari pengukuran yang berpasangan. Ada tiga jenis uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan. Yang pertama ada uji McNemar. Uji McNemar merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi berpasangan dalam data kategori. Adapun syarat uji dari uji McNemar, yang pertama, data kategorik berpasangan atau dua kondisi pada subjek yang sama. Yang kedua, tabel kontingensi 2x2, dan yang ketiga, minimal satu sel dengan frekuensi lebih dari 5. Selanjutnya, uji marginal homogeneity. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah distribusi kategorik berpasangan pada dua kondisi atau waktu berbeda adalah sama. Adapun syarat dari uji ini, yang pertama, data kategorik berpasangan. Yang kedua, lebih dari dua kategori pada masing-masing kondisi atau waktu. Dan yang ketiga, tabel kontingensi lebih besar dari 2x2, misalnya 2x3. Dan yang terakhir ada uji Cochrane. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih kondisi berpasangan pada data kategorik. Adapun syarat dari uji ini, yang pertama, data berpasangan dengan lebih dari dua kategori atau kondisi, dan yang kedua, tabel kontingensi lebih besar dari 2x2, misalnya 2x3 atau lebih. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis uji McNemar pada aplikasi SPSS. Sebelum kita melakukan analisis, ada baiknya kita mengetahui konsep dasar dari uji McNemar. Nah, uji McNemar merupakan uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan. Uji McNemar digunakan untuk mengukur data sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan atau treatment pada sampel yang digunakan. Uji McNemar merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji McNemar yaitu data kuantitatif atau data nominal. Adapun contoh kasus yang kami angkat yaitu seorang pemilik toko ingin mengetahui apakah pemberian diskon berdampak pada keputusan pelanggan untuk melakukan pembelian produk.
Ia mencatat keputusan 20 pelanggan yang sama, baik sebelum maupun setelah diberikan diskon. Nah, data yang kami sajikan dalam tabel yang berwarna orange ada 20 responden. Untuk kategorisasi datanya, angka 0 kita kasih keterangan tidak melakukan pembelian dan angka 1 melakukan pembelian. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis 0-nya itu tidak ada pengaruh pemberian diskon terhadap keputusan pelanggan untuk membeli produk. Nah, untuk hipotesis 1 atau alternatif, ada pengaruh pemberian diskon terhadap keputusan pelanggan untuk melakukan pembelian produk. Untuk kriteria penilaiannya menggunakan V-value, yaitu jika nilai V-value kurang dari 0,05, maka hipotesis 0-nya ditolak. Artinya pemberian diskon berdampak terhadap keputusan pelanggan untuk membeli produk. Dan jika nilai V-value lebih dari 0,05, maka hipotesis 0-nya diterima. Artinya pemberian diskon tidak berdampak terhadap keputusan pelanggan untuk membeli produk. Untuk rumusan masalahnya yaitu apakah pemberian diskon berdampak terhadap keputusan pelanggan untuk membeli produk. Sebentar kita akan jawab pertanyaannya ya, setelah kita melakukan uji menggunakan SPSS. Terdapat dua variabel, yaitu variabel pemberian diskon sebagai variabel bebas dan keputusan pelanggan untuk membeli produk sebagai variabel terikat. Untuk jenis hipotesisnya yaitu hipotesis komparatif dua sampel berpasangan. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS untuk melakukan pengujian. Setelah kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dan pada kolom nama kita isi sebelum, lalu enter. Kemudian di bawahnya kita isi sesudah. Kemudian enter. Lalu pada value kita ubah sesuai dengan kategorisasi datanya, yaitu angka 0 itu kita kasih label tidak melakukan pembelian. Kemudian setelah itu kita add, terus kode 1 kita kasih label itu membeli, terus add dan klik OK. Lakukan hal yang sama pada baris sesudah. Kita isi angka 0 itu tidak membeli, terus add, kemudian angka 1 itu membeli. Lakukan hal yang sama seperti tadi, add, terus OK. Dan jangan lupa untuk mengubah skala datanya menjadi nominal pada kolom sebelum dan sesudah. Nah, setelah itu kita masuk ke data view untuk menginput datanya. Kemudian kita masukkan data yang tadi yaitu 20 responden. Langsung saja kita isi. Untuk penginputan datanya saya percepat aja. Nah, setelah selesai diinput, maka kita pilih atau klik analyze. Kemudian pilih
non-parametric test. Lalu pilih legasi dialog dan pilih 2 relate sample. Oke, klik. Lalu variabel yang di sebelah sini kita pindahkan ke sini. Lalu kita klik McNemar karena kita akan melakukan uji McNemar. Kemudian oke. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Setelah kita melakukan analisis, selanjutnya kita akan melakukan pembacaan hasil analisis. Nah, ada 2 responden yang tidak melakukan pembelian baik sebelum dan sesudah adanya diskon. Dan ada 10 responden yang awalnya tidak melakukan pembelian sebelum adanya diskon, dan setelah adanya diskon, responden tersebut melakukan pembelian. Nah, selanjutnya ada 2 responden yang awalnya melakukan pembelian sebelum adanya diskon, namun setelah adanya diskon, responden tersebut tidak melakukan pembelian. Dan yang terakhir ada 6 responden yang tetap melakukan pembelian baik sebelum dan sesudah adanya diskon harga. Nah, itulah tadi pembacaan hasil analisis. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan hasil tes statistik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembacaan hasil uji tes statistik. Sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa kriteria penilaiannya itu menggunakan seek to tell, di mana jika nilainya kurang dari 0,05 maka hipotesis nolnya ditolak, dan jika nilainya di atas dari 0,05 maka hipotesis nolnya diterima. Nah, adapun nilai p-value atau seek to tell yang diperoleh dari uji tadi yaitu 0,39, artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa pemberian diskon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pelanggan untuk melakukan pembelian produk. Dengan kata lain, terdapat perbedaan keputusan pembelian sebelum dan sesudah adanya diskon. Nah, itulah tadi video yang sempat saya sampaikan terkait uji McNemar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.